Oke teman-teman, kita lanjutkan pelajaran fikih kita tentang kitab Toharoh, dan sekarang kita sampai pada bab al-mashu 'alal khuffain. Apa itu al-mashu 'alal khuffain? Al-mashu itu membasuh, membersihkan, bersuci 'alal khuffain, terhadap atas khuffain. Khuffain itu dua sepatu panjang atau sepatu laras atau alas kaki yang menutupi telapak kaki sampai pada mata kaki. Ya bunayya, wahai anakku, kasirun, sering, ma talbasu, apa yang kamu pakai, fi qodamaika, di kedua telapak kakimu, khuffaini, dua khuffah. Apa itu? Hizaaini, yaitu dua sepatu, satiroini, yang menutupi lima halil fardi, tempat yang wajib untuk dibasuh ketika wudhu, yaitu apa? Telapak kaki hingga mata kaki. Fatajidu, maka kamu mendapatkan as-su'ubah, kesulitan, wal masaqqah, rintangan, halangan, kesulitan juga, fi khol'iha, dalam melepasnya, marratin iddatan, berkali-kali, bi ghusli rijlaini, untuk membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai kepada mata kaki, fil wudu'i, ketika dalam wudhu. Jadi ketika kita memakai sepatu yang menutup sampai mata kaki, maka akan menyulitkan masaqqah atau su'ubah bagi mereka yang memakainya untuk khol'iha, melepaskannya ketika mereka akan wudhu, fil wudhu, berkali-kali harus melepaskan untuk wudhu, untuk membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Itu akan menyusahkan untuk setiap ketika mau wudhu melepaskan sepatu tersebut. Lidzalika, oleh karenanya, rakhasa, diberikan rukhsah, kemudahan atau sahala, dimudahkan oleh Allah, laka, bagimu, antam saha, untuk cukup membasuh ala khuffaika, membasuh sepatu kamu saja, badalan, sebagai ganti, min, dari ghusli rijlaika, dari membasuh atau mencuci kedua kakimu, ya. Wal mashu 'alal khuffaini, dan membasuh kedua sepatu itu adalah rukhsatun minallahi ta'ala, adalah rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fil wudu'i la fil ghusli, kemudahan dalam wudhu saja, tidak dipakai atau tidak berlaku dalam ghuslun, mandi. Nah, sekarang apa syarat-syaratnya? Syurutul khuffaini, syarat-syarat kita boleh membasuh sepatu kita saja tanpa harus menanggalkan atau melepaskan sepatu kita ketika wudhu. Wa yustaratu, disyaratkan, fil khuffaini, dalam membasuh kedua khuffah kita itu, arba'atu asya, ada 4 hal. Yang pertama yaitu ayyakuna thahiraini, haruslah kedua kuf tadi, sepatu tadi sebelumnya adalah suci.
Yang kedua, ayyakuna sofiqaini au kasifaini. Harus sepatu tersebut tebal. Bihaisu yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Dan bisa dipakai untuk berjalan. Yang ketiga yaitu ayyakuna satiroini. Sepatu tersebut, kuffah tersebut harus menutupi lil qadamaini, kedua kaki kita, ma'al ka'baini, dengan atau sampai kepada mata kaki minimal. Yang keempat yaitu ayyubda'a lubsuhuma, untuk memulai memakai kuffah atau sepatu tersebut ba'da ikmali ghusli rijlaini, setelah kita mencuci atau membersihkan terlebih dahulu kedua kaki kita. Atau boleh kita ketika berwudu itu hanya dengan membasuh kedua kuffah atau sepatu kita itu apabila sebelum memakainya kaki kita dalam keadaan suci atau sudah dibersihkan terlebih dahulu. Itu syarat-syarat dari kita boleh melakukan rukhsah, keringanan dalam mashul khuffaini, membasuh kedua kuffah atau dua sepatu kita. Kemudian lanjut ke muddatu jawazil mashi, waktu tempo yang diperbolehkan untuk kita melakukan membasuh sepatu yang menutupi kaki sampai mata kaki. Al-muddatul lati, waktu yang yajuzu mashu, diperbolehkan untuk membasuh al-khuffaini, kedua sepatu itu, yaumun wa lailatun, adalah waktunya dibolehkan selama sehari semalam lil mukim, untuk orang yang mukim atau untuk orang yang menetap di suatu tempat, fi baladi, di negaranya, di daerahnya, di suatu tempat. Wasalah satu ayamin bilayaliha, dan 3 hari 3 malam lil musafir, bagi musafir atau orang yang dalam perjalanan. Batas waktunya untuk orang yang tinggal di suatu tempat itu yaumun wa lailatun, sehari semalam, sedangkan untuk musafir atau orang yang dalam bepergian itu 3 hari 3 malam. Bisa dipakai rukhsah untuk tidak menanggalkan sepatu, tapi dalam wudu cukup membasuh sepatunya sampai pada waktu yang telah ditentukan seperti yang kita bahas tadi. Watuh sabul muddatu, dan dihitung waktunya itu ibtidaan min awali hadasin, dimulai dari memakai sepatu tersebut dalam kondisi bersih. Terus apa yang membatalkan mashul khuffain? Yang wayabtul mashu, yang membatalkan mashul khuffain itu salah satu asya, ada 3 hal. Yang pertama, khal'ul khuffain, kita melepas sepatu kita. Yang kedua, inqida'ul muddah, telah habis temponya. Yang ketiga, hudusu ma yujabul ghusli, terjadi sesuatu yang mewajibkan kita mandi wajib. Ya, itu yang membatalkan mashul khuffain.
Kemudian hikmatu mashi alal khufain. Apa hikmahnya? Pelajaran yang bisa diambil dari hikmah mashu alal khufain. Mimma la syakka, tidak diragukan lagi, fihi, di dalam ketentuan mashu khufain ini, anna dinanal Islam, bahwa agama Islam kita itu dinun khafifun, adalah agama yang ringan. La yukallifuna, tidak membebankan kita, illa, kecuali biqadri, sebatas istita'atina, kemampuan kita. Faida lubisna, apabila kita memakai di kodamaina, di telapak kaki kita, di kedua kaki kita, hufaini, hufa, sepatu, wajadna, kita akan mendapatkan masyaqqah azimah, kesulitan yang besar, ya, fi khal'ihim, untuk melepaskannya, kullama natawadu, setiap kita akan berwudu. Lidzalika rahusallah, oleh karena itu Allah memberikan keringanan lana, kepada kita, an-namsaha, untuk membasuh alal khufaini, sepatu kita saja, tanpa membukanya, badalan, sebagai ganti, min ghusli, dari membersihkan rijlaini, kita, kedua kaki kita, ma'al ka'bain, dengan mata kaki, ya, tidak usah membukanya kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, tapi cukup dengan mengusap sepatu laras tinggi kita tanpa membukanya atau membasuh kaki kita, ya, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari tadi. Wa fi dzalika minat tashil ma la yukhfa, dan itu adalah sebuah kemudahan, ma la yukhfa, yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu saja tentang apa yang dinamakan mashu alal khufain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.